teman-teman YouTube, kali ini saya Meta dan juga rekan saya Kesya ingin memberikan informasi mengenai pengertian anak berkebutuhan khusus dan juga klasifikasinya. Tentunya kita sudah tidak asing lagi bukan dengan namanya anak berkebutuhan khusus. Nah, di tengah masyarakat yang ada, banyak sekali pemahaman yang salah mengenai anak berkebutuhan khusus. Masih ada beberapa masyarakat yang mengartikannya ke dalam konotasi yang negatif. Padahal, anak berkebutuhan khusus ini merupakan anak yang istimewa loh. Coba kita renungkan bahwa sebenarnya semua makhluk ciptaan Tuhan memiliki keistimewaan dan keunikan masing-masing, bukan? Begitu juga dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka hanya perlu pendampingan lebih agar dapat menjalani hidup mereka secara mandiri. Nah, sekarang mari kita simak mengenai makna dan juga klasifikasi dari anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertian anak berkebutuhan khusus. Pernah nggak sih kalian melihat anak berkebutuhan khusus? Atau ada saudara maupun teman kalian yang memiliki kebutuhan khusus? Nah, istilah yang digunakan dalam IDEA atau Individuals with Disability Education Accommodation untuk merujuk pada kebutuhan khusus adalah Child with Disability atau anak dengan disabilitas. IDEA menjelaskan bahwa anak dengan disabilitas adalah anak-anak yang secara perkembangan mengalami hambatan pada satu atau lebih area perkembangan. Misalnya, perkembangan fisik, kognitif, komunikasi, sosial atau emosi, dan adaptasi yang dapat diketahui melalui prosedur diagnosa yang sesuai sehingga memerlukan program pendidikan khusus maupun layanan serupa. Setelah kita memahami makna dari anak berkebutuhan khusus, mari kita lihat klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi dari anak-anak berkebutuhan khusus yang tercantum dalam Permendiknas dan juga Undang-Undang Republik Indonesia saling terkait. Berikut ini merupakan klasifikasi dari anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah penyandang disabilitas fisik, yang meliputi tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan juga gangguan motorik yang tercantum dalam Permendiknas. Lalu yang kedua adalah penyandang disabilitas, yang meliputi tunagrahita dan juga lamban belajar. Lalu yang ketiga adalah penyandang disabilitas mental yang meliputi tunalaras, kesulitan belajar, dan juga autism yang termasuk dalam penyandang disabilitas mental. Lalu yang keempat adalah penyandang disabilitas sensorik, yaitu yang mengandung tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Lalu yang terakhir adalah tunaganda yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu klasifikasi besar karena bisa saja mencakup dua klasifikasi besar, yaitu seperti autisme dan juga tunarungu ataupun sebagainya. Korban penyalahgunaan narkoba atau obat terlarang tidak dapat dimasukkan ke dalam satu klasifikasi besar karena belum teridentifikasi secara spesifik penyebabnya melalui kondisi anak. Nah, berikut adalah salah satu contoh gambar dari setiap klasifikasi. Untuk klasifikasi yang pertama adalah penyandang disabilitas fisik. Contohnya yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik. Ia tidak dapat berjalan dan harus mengenakan kursi roda. Kemudian, klasifikasi yang kedua adalah penyandang disabilitas intelektual. Contohnya anak tunagrahita dan lamban belajar. Mereka memiliki keterbatasan intelektual. Lalu, klasifikasi yang ketiga adalah penyandang disabilitas mental, di mana anak tersebut memiliki keterbatasan mental. Contohnya yaitu autisme. Klasifikasi yang keempat adalah penyandang disabilitas sensorik, di mana anak tersebut memiliki keterbatasan pada fungsi panca indera. Contohnya anak tunanetra dan tunarungu. Dan yang terakhir adalah tunaganda. Tunaganda tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu klasifikasi besar karena tunaganda bisa saja mencakup dua klasifikasi besar seperti autisme dan tunarungu. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus atau anak dengan disabilitas juga dapat ditinjau dengan peraturan internasional. IDEA menjelaskan bahwa anak dengan disabilitas dapat diklasifikasikan berdasarkan hambatan perkembangan yang dialami. Misalnya,
perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan komunikasi, perkembangan sosial atau emosi, serta perkembangan penyesuaian diri atau adaptasi. Berdasarkan klasifikasi tersebut, anak dengan disabilitas yang dimaksud dalam IDEA antara lain anak dengan retardasi mental, gangguan pendengaran atau tuli, gangguan komunikasi atau tunawicara, gangguan penglihatan atau buta, gangguan emosi, gangguan ortopedi atau tulang, autisme, cedera otak traumatis atau traumatic brain injury, gangguan kesehatan lainnya atau kesulitan belajar spesifik dan anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus maupun layanan pendidikan serupa. Nah, sekarang bagaimana sikap kita ketika bertemu dengan mereka? Kami akan memberitahumu beberapa hal mengenai hal-hal yang perlu kita lakukan saat kita bertemu ataupun berteman dengan anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus. Yang pertama adalah kamu harus menerima mereka, berikan senyuman yang hangat saat bertemu dengan anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus. Mengapa hal itu harus dilakukan? Karena kesan pertama saat kita bertemu dengan orang-orang baru adalah hal yang terpenting yang harus kita lakukan. Jangan pernah memiliki rasa takut ketika bertemu dengan mereka, karena mereka adalah sama-sama manusia seperti kita. Yang kedua, tampunglah aksi dan reaksi yang diberikan. Di masa awal-awal perkenalan, jangan paksa anak langsung berkenalan dan berjabat tangan. Berikan anak waktu berpikir, mengamati, serta menyelidik kawan barunya. Tentu ada berbagai pertanyaan, keheranan, tidak suka, atau aneka rasa lainnya yang muncul dari benak anak sendiri. Tunggulah hingga dia bertanya pada Anda dan jawab segala pertanyaan yang diajukan. Kemudian yang ketiga, selalu perhatikan subjeknya, bukan objeknya. Selalu tekankan bahwa mereka merupakan teman kita, hanya saja memiliki fisik yang berbeda. Itu sebagai objeknya. Sedangkan subjeknya yaitu ia memiliki kedudukan yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kita harus memperlakukan hal-hal yang sopan kepada mereka. Jangan membuat bahan bercanda yang membuat mereka tersinggung. Yang keempat atau yang terakhir adalah selalu perhatikan keberadaan mereka. Artinya, kita juga harus menyadari bahwa adanya anak-anak berkebutuhan khusus ini perlu untuk kita syukuri keberadaannya. Kita bisa saling menjaga satu sama lain, lalu bantulah mereka dengan sepenuh hati. Kita bisa menanyakan kepada mereka terlebih dahulu, seperti halnya saat mengatakan, adakah yang bisa aku bantu? Atau bolehkah aku membantumu? Dengan hal seperti itu, maka mereka akan menjadi lebih nyaman berada di sekitar kita. Sekarang kita sudah mengetahui apa saja klasifikasi dalam anak berkebutuhan khusus kan? Nah, marilah kita saling belajar untuk menghargai dan menerima sebuah perbedaan. Anak yang berkebutuhan khusus diciptakan lebih istimewa. Jangan pernah memandang mereka dengan sebelah mata. Mereka sama-sama ciptaan Tuhan yang sangat berharga, sama seperti dengan kita. Sayangi setiap makhluk hidup yang ada, terkhusus anak berkebutuhan khusus. Bantulah mereka dengan kasih yang telah kamu peroleh terlebih dahulu dari Allah. Marilah kita saling mengasihi tanpa memandang kekurangan atau kelebihan yang ada. Kita bisa saling mengasihi karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Jadilah garam dan terang dunia. Sekian video yang dapat kami berikan. Apabila banyak kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih banyak telah menyaksikan video ini sampai akhir. Have a blessed day. Salam hangat dari kami, Kezia dan Meita.